Persib Bandung bersiap menghadapi laga penting di pekan kelima Liga 1 Indonesia musim 2025 hingga 2026 dengan menjamu Persebaya Surabaya. Pertandingan seru ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, 12 September 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan dan memperbaiki posisi di klasemen. Pelatih Persib, Bojan Hodak, diperkirakan akan menurunkan dua rekrutan anyar sekaligus andalan timnas Indonesia, yaitu Tom Haye dan Eliano Rejders. Keduanya berpotensi menjalani debut resmi bersama Maung Bandung dan akan menjadi sorotan utama dalam duel kali ini. Kehadiran mereka diyakini dapat menambah kekuatan Persib, baik di lini tengah maupun serangan. Lantas, seperti apa potensial starting 11 Persib Bandung saat berhadapan dengan Persebaya Surabaya? Simak ulasan prediksi lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Teja Paku Alam. Untuk posisi penjaga gawang, Persib Bandung diprediksi tetap mempercayakan Teja Paku Alam saat menghadapi Persebaya Surabaya di pekan kelima Liga 1 Indonesia 2025-2026. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat sore ini akan menjadi ujian penting bagi Teja, mengingat Persebaya dikenal memiliki lini serang cepat dan agresif. Kiper berusia 31 tahun itu sudah menjadi pilihan utama Bojan Hodak sejak awal musim, baik di kompetisi domestik maupun saat tampil di AFC Champions League 2. Dengan pengalaman panjang, refleks yang masih tajam, serta ketenangan dalam mengatur lini belakang, Teja diyakini bisa menjadi pemimpin pertahanan Maung Bandung. Dari 3 laga awal Liga 1, Teja selalu dipercaya sebagai starter dan tampil konsisten menjaga gawangnya. Perannya kali ini akan sangat vital dalam membendung serangan Bajul Ijo, sekaligus menjaga peluang Persib meraih 3 poin di kandang. Bek kanan, Kakang Rudianto. Untuk posisi bek kanan, Persib Bandung hampir pasti kembali mengandalkan pemain muda potensial, Kakang Rudianto, saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan kelima Liga 1 2025-2026. Bek berusia 22 tahun ini telah menjadi pilihan utama Bojan Hodak sejak awal musim, sekaligus memanfaatkan regulasi U23 yang mewajibkan pemain muda tampil minimal 45 menit. Kakang bukan sekadar pelengkap regulasi, melainkan benar-benar pilar penting di lini pertahanan Maung Bandung. Ia dikenal memiliki kecepatan, disiplin tinggi, serta keberanian dalam menghadapi duel 1 lawan 1. Kelebihannya tidak berhenti di situ. Kakang juga aktif membantu serangan melalui overlapping cepat serta umpan silang yang kerap merepotkan pertahanan lawan. Menghadapi Bajul Ijo yang punya winger cepat, peran Kakang akan sangat vital untuk menjaga keseimbangan tim. Konsistensi performanya di 3 laga awal musim membuat Kakang dipercaya mampu memberi kontribusi besar dalam duel penuh gengsi ini. Bek tengah, Patricio Matrichardi. Untuk posisi bek tengah, Persib Bandung diprediksi akan kembali mengandalkan Patricio Matrichardi saat menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Bek asal Argentina berusia 31 tahun ini sudah menjadi pilihan utama Bojan Hodak sejak awal musim, baik di Liga 1 maupun AFC Champions League 2. Dari 3 laga pertama, Matrichardi selalu tampil sebagai starter dan bahkan berhasil menyumbangkan 1 gol, membuktikan kontribusinya bukan hanya dalam bertahan, tetapi juga saat membantu serangan. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, Matrichardi dikenal sebagai bek asing berkelas dengan ketenangan, pengalaman, serta kepemimpinan di lini belakang. Keunggulannya dalam duel udara dan kemampuan membaca permainan lawan akan sangat dibutuhkan ketika Persib berhadapan dengan lini depan agresif milik Persebaya. Selain itu, distribusi bolanya yang akurat juga menjadi kunci membangun serangan dari belakang. Perannya akan sangat vital dalam menjaga soliditas pertahanan Maung Bandung di laga penuh gengsi ini. Bek tengah, Julio Cesar. Untuk posisi bek tengah, Persib Bandung juga diprediksi tetap mengandalkan Julio Cesar saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan kelima Liga 1 2025-2026. Bek asal Brasil berusia 30 tahun ini menjadi salah satu pilar utama Bojan Hodak sejak awal musim dan selalu dipercaya tampil sebagai starter dalam 3 laga awal Liga 1. Konsistensinya menjaga lini belakang membuat pertahanan Maung Bandung tetap solid di tengah jadwal padat. Dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah, Julio dikenal sebagai palang pintu tangguh dengan fisik kuat, disiplin tinggi, serta kemampuan duel 1 lawan 1 yang mumpuni. Duetnya bersama Patricio Matrichardi terbukti membuat jantung pertahanan Persib semakin kokoh. Menghadapi Persebaya yang dikenal memiliki serangan cepat, kehadiran Julio akan sangat vital untuk meredam agresivitas lawan.
Ketenangan serta pengalaman yang ia miliki diharapkan mampu menjaga stabilitas lini belakang Persib hingga menit akhir pertandingan. Bek kiri, Federico Barba. Untuk posisi bek kiri, Persib Bandung diprediksi akan mempercayakan Federico Barba saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Rekrutan anyar asal Italia berusia 31 tahun ini datang dengan pengalaman mentereng, pernah membela AS Roma di Serie A dan terakhir memperkuat FC Sion di Liga Swiss. Dengan nilai pasar mencapai 8,69 miliar rupiah, Barba menjadi salah satu pemain paling berharga di Liga 1 musim 2025-2026. Kehadirannya membawa keseimbangan baru di sisi kiri pertahanan Maung Bandung. Barba dikenal sebagai bek yang tenang, cerdas membaca pergerakan lawan, dan memiliki distribusi bola yang rapi dari belakang. Kombinasi ini membuat lini pertahanan Persib semakin solid, terutama ketika ia berdampingan dengan Patricio Matrichardi dan Julio Cesar di jantung pertahanan. Menghadapi Persebaya yang memiliki serangan cepat dari sayap, peran Barba akan sangat vital. Pengalamannya di Eropa diyakini mampu memberikan ketenangan sekaligus keamanan ekstra bagi pertahanan Persib. Gelandang bertahan, Frans Putros. Frans Putros diperkirakan akan menjalani peran baru sebagai gelandang bertahan ketika Persib Bandung menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pekan kelima Liga 1 2025-2026. Dari 3 laga awal musim ini, pemain asal Irak berusia 32 tahun tersebut lebih sering dimainkan Bojan Hodak sebagai bek kiri. Namun, kedatangan Federico Barba membuat Hodak berencana menggeser Putros ke posisi naturalnya sebagai jangkar lini tengah. Dengan nilai pasar 6,08 miliar rupiah, Frans dikenal sebagai pemain serbaguna yang mampu menjaga keseimbangan permainan. Sebagai gelandang bertahan, ia memiliki disiplin tinggi, tangguh dalam duel, serta piawai memutus serangan lawan. Selain itu, distribusi bolanya yang rapi akan sangat membantu transisi dari lini belakang menuju serangan. Pengalaman internasional bersama timnas Irak membuat mentalitasnya teruji dalam laga besar. Menghadapi Persebaya dengan pola serangan cepat, kehadiran Putros di lini tengah bisa menjadi kunci Persib meredam agresivitas bajul ijo. Gelandang tengah, Luciano Guaicochea. Untuk posisi gelandang tengah, Persib Bandung diprediksi kembali mengandalkan Luciano Guaicochea saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pemain asal Argentina berusia 33 tahun ini baru saja didatangkan dari Perak FC dengan status bebas transfer, namun langsung nyetel dalam skema permainan Bojan Hodak. Dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah, Luciano dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu menjaga ritme permainan, memberikan umpan akurat, hingga menciptakan peluang berbahaya bagi lini depan. Sejak awal musim, Luciano selalu dipercaya sebagai starter dalam 3 laga perdana Liga 1. Kombinasinya bersama Mark Klok di lini tengah menghadirkan keseimbangan, solid saat bertahan, sekaligus kreatif ketika membangun serangan. Menghadapi Persebaya yang punya lini tengah agresif, peran Luciano akan sangat vital. Ia bukan hanya pengatur tempo, tetapi juga penghubung utama yang bisa memastikan transisi permainan Persib berjalan efektif di laga penuh gengsi ini. Gelandang serang, Tom Haye. Untuk posisi gelandang serang, Persib Bandung diprediksi akan langsung menurunkan rekrutan anyar mereka, Tom Haye, saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pemain naturalisasi timnas Indonesia berusia 30 tahun ini datang dengan reputasi besar dari Eredivisie Belanda, di mana Almere City menjadi klub terakhirnya sebelum resmi bergabung dengan Maung Bandung. Dengan nilai pasar mencapai 17,38 miliar rupiah, Tom Haye menjadi salah satu pemain termahal di Liga 1 musim ini. Kehadiran Haye diyakini akan memberikan dimensi baru bagi permainan Persib. Ia dikenal sebagai gelandang modern yang mampu mengatur tempo, cerdas dalam visi permainan, serta memiliki tendangan jarak jauh yang akurat. Menghadapi Persebaya yang punya lini tengah energik dan agresif, peran Haye akan sangat vital untuk membuka ruang, mendistribusikan bola dengan efektif, sekaligus menjadi ancaman nyata lewat sepakan jarak jauh. Debutnya diprediksi bakal menyita perhatian publik Bandung. Penyerang sayap kanan, Eliano Rejders. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Persib Bandung diprediksi akan langsung menurunkan rekrutan terbarunya, Eliano Rejders, ketika menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Winger keturunan Indonesia Belanda ini baru saja bergabung dari PEC Zwolle, klub Eredivisie Belanda, dan kini siap membuktikan kualitasnya di Liga 1. Kehadirannya jelas menambah variasi serangan Persib, terlebih ia juga sudah tercatat sebagai bagian dari skuad timnas Indonesia. Sebagai winger modern, Eliano dikenal memiliki kecepatan eksplosif, kelincahan tinggi, serta kemampuan dribel untuk melewati lawan 1 lawan 1.
Ia juga piawai dalam memberikan umpan silang akurat maupun melakukan cut inside yang berbahaya. Menghadapi Persebaya yang terkenal punya pertahanan disiplin, peran Eliano akan sangat vital untuk membuka ruang, memberi suplai bola ke penyerang, sekaligus menciptakan peluang emas. Debutnya bersama Tom Haye membuat lini serang Persib diprediksi tampil lebih segar dan berbahaya. Penyerang sayap kiri, Beckham Putra. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Persib Bandung diprediksi akan mempercayakan peran tersebut kepada Beckham Putra. Pemain muda andalan timnas Indonesia ini memang sudah menjadi bagian penting dalam keberhasilan Maung Bandung meraih gelar back-to-back juara Liga 1. Dengan usia yang masih belia namun syarat pengalaman di level klub maupun internasional, Beckham terus menunjukkan perkembangan signifikan dari musim ke musim. Beckham dikenal sebagai winger energik dengan kecepatan, visi bermain, serta kemampuan melepas umpan yang presisi. Ia juga memiliki insting gol yang tajam, seringkali muncul di momen krusial untuk menjadi penentu hasil pertandingan. Menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kehadiran Beckham di sisi kiri diyakini bakal menjadi senjata utama Persib dalam membongkar pertahanan lawan. Sinerginya bersama Tom Haye dan Eliano Rejders di lini serang bisa membuat Persib tampil lebih kreatif sekaligus mematikan. Penyerang tengah, Andrew Jung. Untuk posisi penyerang tengah, Persib Bandung diprediksi akan langsung mengandalkan rekrutan anyar mereka, Andrew Jung. Striker berusia 27 tahun asal Prancis ini baru saja resmi bergabung dengan Maung Bandung di penutupan bursa transfer Liga 1 musim 2025-2026 setelah sebelumnya memperkuat OFC Crete di Liga Yunani. Kehadirannya jelas menjadi harapan besar bagi publik Bandung yang menantikan sosok predator tajam di lini depan. Andrew Jung dikenal sebagai penyerang dengan postur tubuh ideal, kuat dalam duel udara, serta memiliki ketajaman dalam penyelesaian akhir. Ia mampu berperan sebagai target man yang menjadi pemantul bola, sekaligus membuka ruang bagi pemain sayap dan gelandang serang untuk menusuk ke kotak penalti. Menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, peran Jung akan sangat vital untuk menguji ketangguhan lini belakang Bajul Ijo. Jika tampil sesuai ekspektasi, ia bisa menjadi pembeda sekaligus mesin gol baru Persib Bandung. Itulah gambaran potensial starting 11 Persib Bandung saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima Liga 1 Indonesia 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dengan kombinasi pemain anyar seperti Tom Haye, Eliano Rejders, hingga Andrew Jung, Maung Bandung diyakini akan tampil dengan energi baru serta variasi serangan yang lebih berbahaya. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan solusi atas inkonsistensi performa Persib di awal musim. Di sisi lain, Persebaya bukanlah lawan yang mudah. Bajul Ijo selalu dikenal sebagai tim dengan semangat juang tinggi dan seringkali merepotkan Persib dalam pertemuan sebelumnya. Dukungan penuh bobotoh di GBLA tentu akan menjadi faktor penting agar Persib mampu tampil maksimal dan meraih 3 poin. Laga ini diprediksi berlangsung ketat, syarat gengsi, serta penuh drama seru yang sayang untuk dilewatkan.